selamat datang di video wawancara kami pada hari ini. Saya Intan Dotulung, mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dan saya berada di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan akan mewawancarai seorang narasumber pembimbing masyarakat untuk membahas Esprit de Corps. Nah, pada saat ini saya akan memperkenalkan rekan dari kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Grisela Vincentia Daroke. Halo, perkenalkan nama saya Ova Bibi Pemalik. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Aurelia Wongso. Mari kita mulai dan simak pendapat beliau. Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mewawancara pada hari ini. Dan tema yang akan kita bahas yaitu Esprit de Corps, artinya semangat kebersamaan dalam solidaritas sebuah kelompok. Dan pertama-tama kita izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya Yola Makaraung, selaku pembimbing masyarakat Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Kami sangat bersyukur adik-adik mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Samratulangi boleh datang ke tempat kami untuk juga boleh berbagi, sharing bersama sehubungan dengan tema yang adik-adik sudah ungkapkan tadi. Baik, terima kasih Ibu. Dan sekarang kita akan masuk dalam sesi pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana Ibu melihat peran semangat kebersamaan atau Esprit de Corps dalam menjalankan tugas di lingkungan Kementerian Agama ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama menyangkut peran semangat kebersamaan ini, pertama-tama saya merasakan bahwa dalam tugas pekerjaan kami itu saya tidak bekerja sendirian, itu ada dalam kebersamaan. Dan teristimewa kami yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara melihat peran semangat kebersamaan ini merupakan salah satu dasar bagi kami di dalam kami memberikan pelayanan kepada masyarakat beragama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Peran semangat kebersamaan ini bagi kami ini mendorong itu terciptanya pegawai-pegawai yang saling berkolaborasi bersama, yang saling bersinergi bersama di dalam menjalankan tugas, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan, program yang dilaksanakan itu dapat menghasilkan suatu hasil yang baik, suatu hasil yang berkualitas. Dengan adanya semangat kebersamaan ini, kami juga melihat bahwa adanya saling menghargai satu dengan yang lain, saling berkolaborasi, dan juga dengan semangat kebersamaan ini kami melihat adanya harmoni di dalamnya, karena masing-masing tidak cuma sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi kami bekerja itu ada dalam satu kebersamaan. Itu artinya apa? Kami berusaha menciptakan segala sesuatu itu ada dalam satu tim kerja, sehingga tidak membebani satu dengan yang lain, melainkan semua itu bekerja bersama, oleh karena masing-masing punya rasa tanggung jawab bersama. Dengan adanya semangat kebersamaan ini juga semakin meningkatkan komitmen kami dalam kami menyelesaikan tugas pekerjaan, bahkan program-program yang diberikan kepada kami secara tuntas. Dan juga kami melihat peran kebersamaan ini memang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena dengan adanya kebersamaan itu semua pekerjaan itu menjadi ringan. Tidak melihat itu sebagai satu beban, tapi dengan adanya semangat kebersamaan itu segala sesuatu yang dikerjakan itu menjadi ringan. Sehingga peran semangat kebersamaan itu bagi kami itu sangat penting di dalam penerapan
dalam satu unit kerja, dalam satu unit organisasi, sehingga bagi kami ini peran kebersamaan itu senantiasa kami terus galakkan di tengah-tengah tugas pekerjaan kami, khususnya yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, teristimewa di lingkungan kerja Bimas Katolik. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan kepada rekan saya, Aurelia Wawododo. Terima kasih untuk kesempatan. Saya akan melanjutkan pertanyaan. Apa bentuk nyata kerjasama antar pegawai atau antar bidang yang sering dilakukan? Menyangkut kerjasama antar pegawai ataupun antar bidang, itu boleh kami katakan bahwa untuk di kami Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara itu ini semua bidang agama ada. Untuk 6 agama yang diakui oleh pemerintah semuanya ada di sini, sehingga kerjasama kami itu terutama misalnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh misalnya yang Katolik itu juga tetap berkolaborasi dengan agama-agama yang lain. Begitu juga dengan yang kegiatan keagamaan dari misalnya dari Islam, itu tetap juga berkolaborasi dengan kami Bimas Katolik. Jadi kami tidak menjalankan sendiri-sendiri, tetapi ada dalam satu kolaborasi bersama. Itu antara lain kegiatan-kegiatan keagamaan yang misalnya sama baru-baru hari santri itu kan lebih pada yang Muslim, tetapi kami juga turut terlibat, turut ambil bagian di dalamnya, meskipun juga memang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya kami selalu terlibat. Begitu juga dengan mereka, dengan kegiatan kita misalnya dalam rangka perayaan Natal juga, ya bukan hanya Kristen dan Katolik yang melakukan itu, tetapi tetap juga dukungan dari bidang-bidang yang lain, agama-agama yang lain seperti Islam, Hindu, Buddha itu juga mereka tetap membantu kita dan tetap berkolaborasi bersama, sehingga di sini kami tidak berjalan sendiri, tetapi masing-masing berjalan bersama. Jadi kami berjalan bersama di antara agama yang ada. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, nilai-nilai apa yang menurut Ibu Jola membantu memperkuat semangat tim di kantor ini? Baik, nilai-nilai yang ada kami ini memang kami secara nasional di Kementerian Agama itu kami rangkum dalam 5 nilai budaya kerja yang memperkuat semangat kebersamaan ini. Yaitu pertama yaitu nilai integritas. Itu adanya keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai profesionalitas. Nah, ini di sini itu adanya disiplin, adanya disiplin, itu kerja secara teratur dan juga tepat waktu, tentunya dengan hasil yang baik. Dan kemudian nilai yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi yaitu kami menyempurnakan itu yang hal yang sudah ada dan juga mengkreasi hal baru yang tentunya secara baik. Kemudian yang keempat itu adalah nilai tanggung jawab. Nah, itu masing-masing pegawai diharapkan dalam rangka kebersamaan itu semua itu harus bekerja tuntas dan juga konsekuen terhadap melaksanaan tugas. Dan yang nilai yang kelima yaitu keteladanan. Jadi masing-masing pegawai itu menjadi pola anutan, menjadi panutan bagi siapa saja. Jadi itu 5 nilai yang terutama yang kami kembangkan, yang kami internalisasikan di dalam tugas pekerjaan kami: integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, adakah tantangan dalam menjaga kebersamaan di tengah perbedaan latar belakang atau bidang kerja? Jelas ada. Menjalankan tugas terutama dalam menjaga kebersamaan memang ada banyak tantangan juga yang kami hadapi. Untuk antara lain itu gaya kerja dari masing-masing pegawai. Itu ada yang misalnya maunya cepat, ada yang mau tarik-tarik. Nah, itu juga jadi satu tantangan untuk kami. Kemudian juga ini adanya ego kalau di antar bidang ada ego sektoral, cuma itu kamu nih urusan, bukan tope urusan. Nah, istilah pakai bahasa Manado itu kamu urusan, bukan tope urusan. Nah, itu juga bagi kami menjadi satu tantangan
kemudian juga ini istilahnya tidak saling baku percaya. Nah itu menjadi tantangan kami, misalnya tidak ada kepercayaan terhadap satu dengan yang lain, itu menjadi juga tantangan bagi kami. Dan juga masih ada hal-hal lain tantangan kami, yaitu adanya penolakan terhadap sesuatu yang baru. Misalnya ada aturan yang baru, ya muncul lagi aturan yang baru. Jadi itu juga tantangan, padahal sebenarnya itu bagus, tapi ini mindset orang, ya so ada lagi hal yang baru, so ada lagi aturan yang baru, adanya penolakan terhadap sesuatu yang baru. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan dan penerimaan kepada kami. Terima kasih juga atas jawaban dan respon yang sangat baik sehingga bisa berguna kepada kami. Terima kasih.